Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di tempat atau di halaman punya teman ya. Ini jalan-jalan melihat koleksinya. Pada kesempatan ini saya berada di rumah Mas Yudi. Nanti kita mencoba untuk sharing tentang bagaimana merawat anggrek yang tepat supaya kita tidak begitu ribet untuk merawat dan anggreknya sering berbakti atau berbunga ya. Oke, terus semua ikuti untuk jalan-jalan saya atau ini melihat koleksi di kebunnya ya. Semoga nanti ada obrolan yang bermanfaat. Oke, sedulur semua, kita akan coba lihat di sini ada Nobel. Ya, ini tumbuh subur sekali ya, ini ditanam di pohon. Ini juga ada Nobel. Kalau ini lebih kecil. Ini ya, sudah mau layu. Kita lihat ada tricolor, tapi ini yang Jawa Barat. Jadi perbedaannya dengan yang ada di sini di Merbabu atau Merapi itu tidak begitu coklat nih ya. Kalau di Jawa Barat lebih coklat. Mari coba kita lihat untuk yang dari Merapi, tricolor Merapi. Ini seperti ini. Ini juga sedang berbunga. Perbedaannya jadi berbeda sekali ya sedulur. Nih, itu banyak spike-nya. Ini memang musimnya tricolor berbunga. Ya, jadi sedulur semua, kalau memelihara atau merawat anggrek itu sebaiknya kita sesuaikan dengan agroklimat yang ada di tempat kita ya, sehingga itu untuk anggrek itu akan lebih rajin berbunga dan mudah perawatan. Ya, bisa dilihat ini saya berada di kebunnya atau melihat koleksinya Mas Yudi. Nih, ini karena ini di ketinggian 700 mdpl, jadi untuk dintu-dintu bulat dan keritingan itu kurang begitu cocok ya. Nih, ada agregatum sedang berbunga. Ini ada anggrek telur ceplok. Ini bukan Vermery. Ayo sedulur, kira-kira tebak ini apa? Ini ada green mist ya. Nah, bisa kita lihat. Ini banyak sekali oncidium, ini banyak yang spike.
Ini banyak sekali Cattleya, subur-subur ya sedulur. Ya, kita hampiri orangnya itu yang punya kebun. Anggrek apa itu Mas Yudi? Ya, ini namanya Falconerii. Oh, ini sedulur. Ini anggrek spesies ya. Iya, tapi belum berbunga. Ini banyak anggrek Cattleya. Ini Mas Yudi, kenapa kok enggak banyak di sini? Saya lihat sepertinya enggak ada dendro-dendro bulat atau keritingan. Kenapa? Oh, yang dendro-dendro itu ya. Itu kan rata-rata untuk apa ya, induk silangnya kan dari daerah dataran rendah semua, Mas. Kalau di daerah sini di ketinggian 800 mdpl itu kurang maksimal kalau untuk dendro apalagi yang induk silangannya itu keturunan dari dataran rendah. Makanya ya kalaupun mau pelihara dendro itu yang cocok dengan induk silangnya atau dari keturunannya. Kalau daerah sini 800 mdpl dataran menengah ya. Ya. Itu ya seperti Nobel, seperti jenis-jenis sectionnya yang section dendrobium itu lebih cocok. Jadi kalau ngerawat anggrek itu kita tidak kalau pengen mudah perawatan rajin bunga itu jangan memaksakan ya. Iya. Harus sesuaikan dengan agroklimat ya. Iya, harus menyesuaikan. Soalnya kadang hati kita pengen pelihara yang daerah dataran rendah, begitu pula yang daerah dataran rendah pengen pelihara yang anggrek-anggrek tipe daerah dataran tinggi kayak gitu kan. Nanti kasihan, maksudnya kasihan untuk tanamannya juga, maksudnya mungkin dompet kita kan sudah dibela-belain beli tanaman, akhirnya tidak maksimal. Kan mending kalau pelihara aja yang mungkin cocok dengan agroklimat kita seperti itu. Ya, berarti sesuaikan dengan kecocokan ya. Iya. Mungkin keuntungannya kalau sesuai itu gimana Mas? Kalau keuntungannya kalau sesuai dengan agroklimatnya atau dengan kondisi seperti induk silangnya di habitatnya yang ketinggian berapa mdpl-nya. Nah itu nanti untuk tanaman juga dia tumbuhnya akan maksimal, terus berbunganya juga maksimal. Jadi lebih mudah perawatan. Lebih mudah perawatan. Terus untuk menunggu pembungaannya juga lebih cepat. Maksudnya mengikuti dari karakter induknya toh. Pastinya seperti itu. Seperti Nobel. Pelihara Nobel di daerah dataran rendah ya hidup. Tapi bunganya lama. Hidup pun segan mati tak mau, kebanyakan seperti itu. Kasusnya seperti itu. Tapi coba ya, lihat contoh Nobel yang sedang berbunga. Ada. Nobel yang sedang berbunga. Ya, itu ada Mas. Itu yang spesies ada di sana. Oh, ini terus semua ini Nobel ya. Itu cocok di dataran tinggi. Tapi ini sudah hibrida, ada silangan. Kalau yang yang spesies ini. Nah, ini di sana banyak sekali sebenarnya. Berbunga, kalau berbunga ya biasa bisa berbunga, soalnya memang itu di habitat dia di ketinggian minimal itu 400 mdpl, jadi dataran menengah sampai ke tinggi. Tapi kalau di sini kan di daerah Indonesia ya, daerah Indonesia yang tropis itu sepertinya lebih bagus lagi kalau di daerah kisaran 700 ke atas. Ya, untuk Nobel, jenis Nobel itu cocok ya di tempat kita. Iya, cocok. Soalnya kadang berbeda, Mas. Jadi seperti gini. 400 mdpl-nya di sini yang dilalui garis khatulistiwa berbeda sama 400 mdpl-nya
yang di sisi Belahan dunia dunia utara atau atau belahan selatan. dunia selatan. Itu kan sudah berbeda. Seperti itu. Jadi kalau merawat anggrek itu kalau pengen mudah rawatan atau mudah pengen cepat sering berbunga berbakti, jadi pilih sesuai yang agroklimatnya tepat ya. Iya. Agroklimat itu istilah penjelasannya itu seperti apa? Agroklimat itu penjelasan seperti ini Mas. Maksudnya agroklimat Sesuai. itu kondisi apa ya? Sesuai di habitat asli itu. Kondisi sesuai dari itu kan ketinggian, terus angin, kan suhu juga kan begitu mempengaruhi. Jadi di mana kondisi seperti di habitat aslinya itu seperti apa. Jadi kadang kan ada yang memang tipe anggrek yang menyukai, pastinya ya kalau untuk anggrek itu pasti menyukai angin. Kan kalau di habitat sana kan angin bebas, di hutan kadang di pohon-pohon tinggi seperti itu, kelembapan udara juga ya bebas, ya. Terus angin itu kan sumber nitrogen juga. Nah, terus ketinggian wilayah atau tempat itu kan setiap spesies tanaman apapun, bukan cuma anggrek itu yang di daerah dataran menengah seperti apa, terus yang dataran tinggi seperti apa, yang dataran rendah itu ada lagi. Setiap elevasi, tiap ketinggian itu masing-masing mempunyai kekayaan tanaman atau anggrek sendiri-sendiri ya. Contohnya ini di sini ada ini apa? Cymbidium ya, ini sedang mau speak ini kemarin yang berbunga buat pameran. Jadi kalau ini misalnya contohnya Cymbidium ini kalau di dataran rendah mungkin sulit berbunga ya. Tergantung Mas dari indukannya. Tidak menentukan ya, maksudnya kita melihat itu mempelajari tanaman. Kalau hibrida itu dilihat dari riwayat keturunannya. Dari riwayat keturunannya kan kalau anggrek itu biasanya kan kalau hibrida itu kan silangan polinasi. Jadi keturunannya ibunya dari ketinggian mana, terus nanti yang lakinya kan itu ada ibu sama lakinya. Jadi dua-duanya itu perpaduannya itu seperti apa gitu. Kadang ada yang perpaduan antara dataran tinggi sama dataran rendah dipadukan, dikawin silangkan, tapi nanti bisa adaptasinya lebih bagus di dataran rendah seperti itu. Jadi istilahnya ada bisa hidup di dataran tengah ataupun tinggi gitu ya. Bisa, iya. Tapi kalau untuk dari induknya. Jadi kita misalnya kalau memilih anggrek itu harus setidaknya kita tahu misalnya hibrida ya silangannya ya. Nah, silangannya seperti itu. Misalnya tricolor seperti pentingnya ini. Seperti coba itu. Ini lihat Mas, tricolor. Nah, tricolor. Kalau ini spesies ya. Mas, spesies. Ya. Tapi di sini varian dari sini juga ada. Ya, ini. Kalau tricolor itu dia di habitatnya kan banyak di dataran tinggi ya. Dataran tinggi ya, dataran menengah sampai tinggi Mas. Itu 600 ke atas. Jadi kalau di mungkin di dataran rendah bisa berbunga, bisa hidup, tapi mungkin kesuburannya berbeda ya, walaupun dipupuk itu. Ya bisa berbunga juga Mas. Cuman kalau ini kan tipe yang anggrek tricolor seperti ini kan dia adaptasinya ya lumayan bagus sih. Cuman kalau untuk tanaman dia kondisi tanaman vigor atau tidaknya itu berbeda Mas, berbeda. Tetap bagusnya yang vigor, yang bagus itu kalau di seperti habitat aslinya seperti itu. Tapi itu tidak menentukan atau tidak menjadi poin utama ya. Soalnya kadang juga perawatan pengaruh orang ya. Berbeda-beda. Perawatan orang itu berbeda-beda. Tapi setidaknya kalau dengan kita mengenai agroklimat itu akan lebih mudah kita merawat ya. Lebih mudah merawat, terus lebih ringan Mas. Iya, soalnya istilahnya kelembaban, cuaca ataupun mungkin dari sinar matahari pun juga berbeda kan. Misalnya seperti anggrek bulan, kalau di tempat kita mungkin
contohnya ditempel-tempel di sini seperti tadi yang di sana kan tetap apa? Dia tidak daunnya tidak begitu kebakar karena kelembapan di daerah kita kan sudah istilahnya lembab ya Mas. Iya. Mungkin kalau di dataran rendah tetap bisa gosong ya. Iya, seperti itu. Kalau di tempat kita kan cocok untuk jenis-jenis pal ya. Iya, seperti itu. Memang apa ya? Kadang pelihara tanaman anggrek itu seperti kita melihat sebuah keindahan dan rasa hati itu kita pengen merawat atau pengen memiliki, tetapi ya itu alangkah baiknya kalau kita melihat dari sisi keturunannya. Kalau yang hibrida, kalau yang spesies ya kita mempelajari di mana dia tumbuh, di ketinggian berapa, habitatnya seperti apa. Nah itulah kita mempelajari seperti itu. Kalau saya lihat di sini jarang nih untuk dendro yang bulat, itu bulat yang banyak di pasaran, dijual di greenhouse yang mungkin di pinggir jalan itu kenapa Mas? Ya kalau hati itu sebenarnya pengen Mas, seperti punya teman-teman saya yang di dataran rendah bisa tinggi-tinggi banget, bisa vigor. Itu sebenarnya hati itu pengen sekali, cuman karena di sini kembali lagi ke agroklimat ya. Agroklimatnya. Bisa Mas, bisa di sini itu bisa, cuman perawatan lebih ekstra, terus maksudnya berbunganya juga. Iya, untuk terkena dengan air hujan juga kalau bisa itu rawan penyakit ya. Minimkan ya. Saya seperti punya saya ini hidup itu tapi tidak awet lama. Soalnya kadang ketika hujan di hujan-hujan itu istilahnya untuk terutama yang dendro itu rawan jamur ya. Iya, benar. Soalnya kalau di ketinggian dataran tinggi ya, bisa dibilang dataran tinggi itu kalau untuk kelembapan kan dia pastinya lebih tinggi, lebih lembab daripada di daerah dataran rendah kondisi suhu kan di sana lebih panas. Jadi untuk tanaman yang terkena air hujan itu pastinya akan lebih kering, cepat kering, maksudnya seperti itu. Kalau di daerah dataran tinggi itu tanaman dia terkena hujan, untuk keringnya itu berbeda. Jeda waktu untuk keringnya tanaman itu berbeda. Padahal untuk karakter anggrek itu berbeda-beda Mas. Coba kita sambil jalan ngobrolnya ini. Kelembapan, ada yang menyukai lembab tetapi cepat kering seperti itu. Mungkin kalau kita pengen memaksakan tetap memelihara yang anggrek, mungkin yang di agroklimatnya tidak tepat, berarti kita harus pintar-pintar menempatkan ya Mas. Iya, seperti itu. Kita harus tahu kebutuhan sinar mataharinya berapa, kelembapannya. Iya, seperti itu. Contohnya seperti ini Paphiopedilum ya. Paphiopedilum, cuman pas ini enggak ada Paphiopedilumnya, lagi dibawa di Jogja. Buat kontes untuk Paphiopedilum itu terkadang berbeda Mas. Ada punya teman saya itu Paphiopedilum yang habitatnya di daerah dataran menengah sampai dataran tinggi, tapi di tempat ketinggian 150 mdpl ternyata ya lumayan bagus juga. Jadi tidak menentukan, itu karena teman saya itu perawatannya itu mungkin lebih ekstra ya daripada yang terus sama penempatan itu tepat ya. Iya. Jadi mungkin kalau kita di sini bisa ambil poin ya. Yang pertama itu kalau kita menempatkan anggrek itu juga sebisa mungkin tempatnya harus tepat sesuai kebutuhan anggrek itu ya. Iya, benar. Terus kalau pengen mudah perawatan, terus sering berbunga ya sesuaikan dengan agroklimat tadi ya. Iya, benar. Oke, kita lihat di sini, misalnya itu di situ ada Dirsi. Ini apa ini Mas? Dirsi florum. Yang ini atas itu green mist ya. Ini section Laturea ya. Itu juga cocok di dataran menengah sampai ke atas. Nih juga ada ini lupa ini saya. Itu sepatu Mas. Sepatu. Himbalia. Ini juga spesies ke. Oke, saudara semua, saya kira untuk sharing kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin tadi ya pesan-pesan atau ketika ngobrol tadi sama Mas Yudi mungkin nanti bisa
jadi tambahan ilmu ya. Nggih. Terima kasih Mas Yudi Nggih, sami-sami. untuk obrolan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Oke, seterusnya saya akhiri untuk perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.